اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
عنايتكم وأنت الحاضرين خاصة والمؤمنين عامة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang dengan dihiasinya kesehatan dan kerafiatan, sehingga dapatlah kita pada malam hari ini berkumpul bertatap muka di dalam sebuah majlis rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu tujuan dan niatan tidak lain dan tidak bukan untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkan serta meninggikan syiar agama kita, yaitu agama Islam, dengan menuntut ilmu yang difardu'ainkan oleh agama kita. Semoga kita semua yang dikumpulkan di sini termasuk orang-orang yang selalu diperhatikan dan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya yang luas kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada seluruh keluarga baginda Rasulullah, para zuriyat, para keturunan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berhadir, ambil khusus orang tua kita yaitu Al-Habib Muhammad Syekh Ahmad Maula Khilah dan para baginda lainnya yang kada kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua di tengah-tengah kita, datunya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga memberikan perhatian yang khusus kepada kita semua. Melanjutkan kajian kita di setengah bulan yang telah lewat, kita telah membicarakan beberapa kali pertemuan tentang masalah ruku. Malam ini kita meneruskan ke rukun sembahyang yang seterusnya, yaitu tsummal i'tidalu, diteruskan dengan i'tidal. Karena pada ada orang yang sembahyang itu nggak sampai kepada ruku aja, papatahan tinggal. Lalu Tuhan tuh marah loh kita. Tuhan itu paham bahwa kita tuh ada mampu menruku terus. Karena seperti malaikat itu ada ketika sudah diciptakan Allah dan tugasnya diberikan untuk selama-lamanya ruku, Allah berikan satu perintah sekali aja malaikat ikan menciptakan untuk ruku aja malaikat tuh. Mulai diciptakan
malaikat Tuhan ya. Imam paling ini pinggang sakit ya. Ada kalau izin setelah kita urut malaikat ada kuat malaikat apa nanti perintahkan Tuhan rukuk coba buat kita jangannya rukuk itu ukurannya sama lawan doa aja kita rukuk itu namanya panjangnya rukuk lawasnya rukuk itu sama lawan kurang baca duha atau bacaan rukuk itu duha sampai nambah hadis itu kira-kira kan banyak nambah pikir sebanyak juga ya. Cuman karena Tuhan adil, Tuhan rahman, kasih sayang, sedikit nama ciptakan kita, sedikit tahu benar. Nah kayak apa kekuatan kita, kemampuan kita ini Tuhan tahu benar. Tumal i'tidalu kana lawas imbah roko lalu i'tidal babulik bahasa i'tidal itu babulik nang asalnya dari berdiri lalu kita disuruh roko nah babongkok imbah babongkok bongkoknya sama lama sudah tahu jangan nang petungan kayak itu jangan nang tepungin kayak ini nah rata aja. Nah, imbah langkah ini kada lawas sekadar kita membaca sepaling lawas nang itu tadi ialah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali babuli kai bahasa ngarannya i'tidal ngarannya i'tidal. Nah, i'tidal nang ini nang jadi masalah itu terkadang ada orang nang pada ketika ia melaksanakan i'tidal kadang melaksanakan nang seterusnya nang disyaratkan di dalam i'tidal yaitu wa yatma'innu fihi wujuban ialah ketika inya rukuk disuruh berbulik bahasa jagat seperti semula berdiri betul. Nah di dalam berdiri betul ini disuruh kita yang disebut dengan i'tidal tadi tumanina. Nah belum jatuh apa itu? Apa nih? Masya Allah ada melihat. Nah, misal kita rukuk, Allahu Akbar. Nah, lalu mulai i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini kada wayat ma'innu fihi wujuban. Jadi aturannya setelah Sami'allahu liman hamidah turun. Kalau salah kita berikan nomor nama cancang atau hujat yang ini ada. Nah ini kan ada tumpangnya. Andai kata inya setelah ini tidak Sami'allahu liman hamidah Allah mendengarnya belum tumpangnya. Jadi nangaran tumpangnya itu kada bagarak lagi bertahan bujur-bujur seluruh batang tubuh kita ini kada bergerak termasuk tangan kita. Sami'allahu liman hamidah. Turun. Ini contohkan aja deh, jangan angka itu kita sembahyang mereka itu ya. Aku ada videonya jangan mulai nulis. Kalau mereka nulis tadi baca Sami'allahu liman hamidah. Nah kayak ini. Jangan. Kalau ininya ada polosnya tapi masih main. Nah, tangan. Nah, hanya kita hendak meneruskan rukun yang selanjutnya setelah wa yatma'innu fihi wujuban.
Tumakninah di dalam i'tidal itu hukumnya wajib. Arti wajib bilanya kada kita tumakninah di dalam i'tidal, ngarannya kada sempurna i'tidal kita. Bila i'tidal kita kada sempurna dengan melaksanakan kewajiban di dalam i'tidal yaitu tumakninah, berarti belum sah, belum bisa dikatakan i'tidal. Paham? Nah, jadi jangan bergerak lagi. Nah lain karena misalnya ada juga karena orang kena penyakit, apakah kira-kira itu nyadar ada nama Sami Allahu liman hamidah, ada tangan orang aja. Nah, ini kan ada disengaja memang model mana kita orang baca ada model kayak kebubuyutan itu orang doa apa itu menang anu kira-kira tuh apa tadi lah ya bakas anu konslet belum kita bujur nanya adanya nah ini kada ini kawajinya nanya kita jangan menuruti kalau itu bolehnya sebenarnya anak itu jangan kalau menuruti juga bantal nah kalau ini ada nih soalnya dahulu pernah kejadian ini guru Songbol nong kisah dan kejadiannya itu Sidin Sidin ini melihat orang sembahyang di masjid. Orang ini sembahyang di hadapan Sidin. Nah orang sembahyang di hadapan Sidin ini batis tadi ketika tasyahud akhir duduk tahiyat akhir kada berlipat. Kena ada jatuhnya. Lalu guru melihat itu tadi, tentu orang bisa banyak ditegur oleh guru. Ampun maaf Pak Anang lah, yang orang pada buat tahunya bertambang tuh Pak Anang. Pun maaf Pak Anang ini kalau ngata kalau yang kita jangan ngata bola. Bilangnya di sini kan mang. Nah kalau kita bola Pak Anang. Nah Pak Anang. Ampun maaf Pak Anang lah di sini. Kalau lihat tadi kian batis biar waktu sebentar akhir kata berlipat malahan bakal luar. Nah, aku kata mana Haji sampai tak penasaran saudara. Nah, disangka ini duduknya aja sama aturan kan kayak ini orang duduk tahan akhir tuh kayak ini kalau lain ada sini tuh duduk kayak ini. Ini bahaya lagi. Ya bang, nah lalu dikagum oleh guru Songbol, kelihatan kan video. Nah kayak ini ditakur sih dia sebenarnya saya bilang untuk melihat dia tadi duduk nama ini. Nah jadi dia sih dia nabi kata kayak itu apa namanya kawat dia ubah. Sekalinya orang yang ini tadi menjawab lawan sidit guru ini lagi menjawab ujar sidit nangkai ini gitu untung aku sudah kawasan banyak. Kenapa sekalinya bati sidit ini memang kada kawa dilipat-lipat sidit berjalan melimpah. Nah ujar guru Songbol haro aku nonton bakalah aku kada tahu aja sidit gue kira kurang nih normal sekalinya orang memang kayak itu baik ada cacat lah sedikit. Nah aku maka di sini menanggur. Nah itu sedikit bagi sahabat. Nah ini sahabat apa tadi apa yang tidak dan di dalam yang tidak itu ada syaratnya tumakninah syaratnya. Itu bagian daripada rahmat Allah Ta'ala yang luas yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan kepada seluruh umat sidin yang sembahyang. Itu banyak hanya kadar i'tidal itu kita ruku aja ada gampang ya ruku gitu. Ya Allah apa namanya makna atur keseimbangan ruku itu melawas ya tengok tentang
sejak sana saudara. Hasil apa anak kau? Nah, itu ada panjang kisahnya tidak tadi yang tidak. Dan itu yang tinggal itu ulang nikmat yang luar biasa. Karena pada sedikit kurang yang ketika baru kadang kau jaga yang kayak begitu. Ada yang naik tinggal itu betul-betul. Sami Allahu liman hamidah ya imam. Sami Allahu. Nah, karena asam urat berpindah ke pinggang. Kita nyaman banget kita di pas sembahyang maghrib berjamaah kadang-kadang kita nang betul-betul kita nang memberi malas dengan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd sehat-sehat pada pinggang juga itu sehat-sehat pinggang pada. Setelah kita i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal, katakanlah tangan apa, ada juga macam-macam dari gayanya. Pendeknya di dalam i'tidal tadi diwajibkan kita tumakninah, berarti semua kan gerak berdiam dulu. Kepalanya kah, tangannya kah, awaknya kah. Ada juga pernah melihat ini. Rancak berdiri ini kan apa? Nah, ada lunak bisa melihat lebih baik. Sami Allahu liman hamidah Allah. Ini kan ada makna. Dan orang ini sembahyang kada berjamaah, jangan hanya berjamaah kan imam nabi patenya pas ihnya kada berjamaah sembahyang. Sami Allahu liman hamidah Allah. Ini kada ada tumakninah. Kada bisa dipadahkan yang tidak nang sempurna. Ada tuh, jadi macam-macam aja cara orang sembahyang. Kenapa jadi nang kada bertumakninah itu kada kawa dipadahkan ya tidak nang sempurna? Karena Rasulullah ketika ya tidak sedikit tumakninah. Jenderal kita, pimpinan kita, penghulu kita, imam kita mencontohkan di dalam i'tidal itu tumakninah. Sehingga apabila orang balain pada contoh prakteknya Rasulullah, Allah kada menerima i'tidal itu karena balain daripada i'tidal kekasihnya Rasulullah SAW. Nah, itu maksudnya. Lalu guru sekumpul bahari melajari ulang di dalam hikmah tadi. Dalam hikmah di i'tidal itu diwajibkan bertumakninah. Kenapa wajibkan? Karena Rasulullah karena kayak itu sembahyang. Rasulullah seperti itu dicontohkan daripada Jibril. Jibril dapat perintah dari Allah nang kayak ini, lalu Rasulullah prakteknya. Kenapa? Jadi Allah Ta'ala tadi menyuruh kita bertaat mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah itu pimpinan kita. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam beribadah tidak bisa dikatakan ibadah kita itu sempurna apabila cara praktek di dalam ibadah kita itu tidak mencontoh praktek atau caranya Rasulullah SAW. Selain daripada kada sempurna bil zahir, mesti orang itu tadi kada bisa mencapai kesempurnaan pandangan batinnya di dalam melaksanakan i'tidal kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ujar guru bahari ini. Jadi dia bilang oleh apa deh? Nah, ngacung namanya. Sebenarnya sudah semua rukun ini i'tidal pula. Ketika kita i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Tangan ini bangkat sampai ke sini juga lah. Nah, tangan ini di sebelah tangannya ada juga aja orang. Sami'allahu liman hamidah. Angkat di sini aja rupanya. Pernya sudah modal kayak mesoknya kira-kira. Pada lama sudah ada Rasulullah tuh. Sami'allahu liman hamidah. Sampai enak kayak apa kita takbiratul ihram. Seperti itu juga disunat tangan kita. Bukan Sami'allahu liman hamidah. Akhirnya yang kayak ini tambah dong aja bro. Anak turun nah begitu. Ada kayak itu. Nah, berdiri yang tidak cacat awak kita baranai bujur-bujur tegak kada ada gerak lagi lah kada ada gerak lagi. Disinilah ujar guru sekumpul tempatnya saat kita bujur-bujur tumakninah di dalam i'tidal. Hakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti inilah Rasulullah, sehingga di dalam hati kita ini memandang seperti inilah Rasulullah. Rasulullah saja yang dipandang saat itu. Lalu hendak mengusyahadahkan Rasulullah mudah karena cara i'tidal kita betul-betul mengikut Rasulullah. Zahirnya pas dengan praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah, batin kita memandang praktek yang ini tadi bukan praktek diri kita, tetapi praktek yang terjadi di diri kita ini adalah siaran ulang daripada film yang pernah diputar di batang tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nah, ini maksudnya sempurna jadinya. Itulah yang disebut sebenarnya ru'yatul matbu' fi kulli syai'. Ketika kita ini mengikut sunnahnya Rasulullah di dalam ibadah, ketika kita mengikut caranya Rasulullah di dalam seluruh ibadah kita, nah saat itu kita kada melihat diri kita lagi, kita melihat Rasulullahnya. Kenapa jadi melihat Rasulullahnya nampak? Karena kada bisa sunnah Rasulullah itu berandak di wadah orang lain. Pada hakikatnya artinya kita semua nih dimuliakan Allah batang tubuh kita dengan dihiasinya dengan diandaki sidik sunnah-sunnah Rasulullah di batang tubuh kita. Itu kada lain Allah maulah itu dari nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak tuh Rasulullah. Amunnya nangka ini. Sami Allahu liman hamidah. Allah kada sama cara kita kan ngalih hendak menampakkan Rasulullah, hendak melihat Rasulullah di dalam semua apapun yang kita lakukan. Ngalih. Misalnya jadi misalnya supaya nyaman. Mana aja Haji Hairun misalnya berilang kepada Haji Yusuf, ya berilang kepada Haji Yusuf. Sekalinya hujan terkena batang, pas di pertengahan jalan hujan terkena batang, basah aja, kopiah basah, tapi basah, semua basah. Nah hujan Haji Yusuf mana Haji Hairun ini kan nambah. Aku tadi mulai rumah ada hujan ya Haji Hairun, aku pas dia di situ hujan dari lembaran tanggungnya Haji Hairun, aku tahu sama nih ke rumah ikan nih. Pak Haji Yusuf ikan ini besar nama ini disebut garingan. Makasih karena aku mengambilkan baju. Lalu disuruh Haji Yusuf, nah Haji Hairun ini kopiah, ini baju kaos, ini tapi Haji Yusuf semua mulai di atas sampai ke bawah kita justru semua anak karir ke ini.
Kira-kira lamun orang sepintas saja melihat ketika Haji Hairul sudah memakai semua pakaian Haji Usul, orang sekilas mengiau, wajar Haji Sam, kamu Haji Usul? Ini kan Haji Hairul, kukira Haji Usul. Kenapa jadi orang ketika sekilas saja melihat dikira orang Haji Usul? Karena pakaian yang dipakai pakaian Haji Usul. Orang jangankan kita, orang aja ketika kita itu berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, kita tuh beradab seperti adabnya Rasulullah, kita tuh bertingkah seperti bertingkahnya Rasulullah, seluruh apapun diri kita ini cara-caranya mengikuti Rasulullah. Ketika orang melihat asal datangkan aku Rasulullah yang lebih, Rasulullah suka senyum, kita suka senyum. Coba kalau sedikit kalau orang menyatakan para ulama-ulama itu kalau kita meneliti, kita menjujur perhatikan Habib Umar bin Hafid, kita melihat beliau itu seakan-akan kita membawa kita untuk masuk ke alamnya Rasulullah. Kenapa? Yang ditampilkan oleh Habib Umar bin Hafid itu semua akhlaknya Rasulullah. Ya lah. Nah, itu juga bukan pada Habib Umar bin Hafid saja sebenarnya. Kita dapat membayangkan Rasulullah, bahkan kita ini dapat seakan-akan melihat dengan hati kita. Ini dengan hati, dengan hati itu merasa ingat hati kita dengan Rasulullah ketika melihat seseorang itu memakai di awaknya ini akhlak atau adab Rasulullah, lalu mengingatkan kita kepada Rasulullah. Nah seperti itu. Jadi sembahyang kitanya dahulu, kita di dalam sembahyang secara zahirnya kita mengumpati apa-apa yang dipraktekkan Rasulullah, sehingga hati kita lalu mudah apa? Karena hendak melihat Rasulullah, caranya ini ada di awal kita, lalu hati kita tuh yang diperhatikannya Rasulullahnya, caranya tampil di awal kita, lalu mudah. Lalu ketika orang misalnya sembahyang di depan menjadi imam, artinya alhamdulillah kita bisa imam Habib, lalu nyaman kita tuh membayangkan bahwa imam kita ini bukan Habib Syekh. Karena sebenar-benarnya Habib Syekh ini di batang tubuh sini, di dalam diri sini mengalir darahnya Rasulullah. Darahnya Habib Syekh ini darah Datu Sidin. Adakah manusia yang hidup tanpa ada mengandung darah di batang tubuhnya? Ada? Kira-kira kenapa jadi orang kaku tangannya? Kenapa jadi kaku tangannya? Tapi kamu lagi bareng aja. Kenapa? Bayi diperiksa di paulutan. Oh, darah bagus ini nah ini uratnya ke sini lalu mentai jadi kalas tangan sebelah sini lain pada tangan sebelah sini, darah ada mengalir di sini. Nah jangan paulutan ini kalau ada ini tahan hajar aja tahan ada kesalahan kok. Bayi diperiksa ulang di dokter, apa alatnya nih? Apa alat? Scan kan? Ya kan? Scan. Jujurnya kan? Oh, jar dokter ini nanti ini penyumbatan lah, ini penyumbatan. Ini darah biar ini kada sampai kita kasih. Lalu ini kada tahu Mungkin ini abahnya ini sombong banget loh ini. Kau segawil-gawil. Mungkin orang laki aku jangan menggawilikan. Aku hendak menyebut gayu aku jangan mau. Adanya sombong ada. Anak bini itu ada orang laki juga pulang. Kalau kamu laki yang merasa terus sudah.
makanya darah itu ada mengalir. Kenapa Pak Sidin bagan? Gara-gara darah nang dari Datuk Sidin itulah Sidin bergerak menampilkan apa-apa yang pernah dicontohkan oleh Datuk Sidin. Imam kita Sidin namanya mana itu? Paham? Jadi kita menghadap ke balawas tadi itu nah. Ayo kita bakalan ada bapak tambahi lagi ada apa kami hadangi. Nah, ada apa? Atau kami hadangi. Karena syuhud batin kita mudah hendak menyatakan wujudnya Rasulullah. Itu nomor penting. Itu nomor penting. Orang apabila sudah terhijab dengan Rasulullah pasti terhijab dengan Allah. Itu pasti sudah. Karena apa? Karena mazharul adam, mazhar Allah Ta'ala yang paling sempurna, yang paling nyaman benar untuk menjelaskan tentang kenyataan Allah Ta'ala itu ialah Rasulullah. Nah, yang penting dalam kita. Nah, itu di dalam semua apapun. Nah, misalnya, ini saya sampaikan. Ini mempunyai kisah-kisah. Ya sedikit lagi ya Allah. Kita tinggal datang lagi Sabtu 6 bulan yang kita pengajian. Karena para hari raya sudah. Kalau kita sapi hamu. Jadi bisa makan raya kita. Kalau sedikit kada apa-apa, kalau sedikit tak dan mau sebenarnya juga. Balok juga lagi sinetron, balok lagi biniannya, sinetron balok lagi mulai lagi. Kita taruh sopan sedikit. Tsummas sujudu marrataini. Kemudian rukun yang seterusnya. Jangan disambung selanjutnya, jangan. Seterusnya saja. Kita akan salah paham, kita selanjutnya tuh. Kemudian rukun sembahyang yang seterusnya ialah setelah i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal tadi ialah sujud. Ya kan? Sujud. Berapa kali sujud tuh di dalam setiap kali rakaat itu marratain, 2 kali sujud. Ini bagi orang nang selektif, nang bujur-bujur inya itu apa namanya ketujuh memperhatikan bersifat kritis. Kenapa maka marratain? Kenapa maka sujud itu 2 kali? Rukuk 2 kali lah, sekali. Ya rukuk itu bilangnya 1 rakaat sekali rukuk. I'tidal dalam 1 rakaat sekali i'tidal. Membaca Fatihah dalam 1 kali tiap rakaat sekali baca Fatihah. Kayak itu orang. Takbiratul ihram sekali. Ya Allah. Kadang datang 2 kali. Imbang sujud. Kenapa maka 2 kali sujud yang ini? Kenapa jadi sujud ini marratain? Sujud ini dimaksud jadi 2 kali di dalam setiap kali 1 rakaat. Itu menunjukkan sujud ini di mana orang diajari oleh Allah Ta'ala supaya menyikapi diri itu selalu merasa rendah. Ialah sifat tawadhu. Jadi orang sujud ini mengajarkan lawan kita supaya kita tuh bersifat tawadhu. Sifat tawadhu itu andaknya di hati. Cuman efeknya karena tawadhu, karena sifat hatinya sudah merasa hina, merasa rendah, merasa kurang dari siapapun, lalu sujud itu mudah bagi orang yang sudah memiliki sifat tawadhu. Amun orang sombong, coba lihat orang sombong.
pulang tawadhu. Bejalan itu, apa bejalan itu kita orang kayak ini kan bejalan, nah, paling kadang-kadang aja. Amunnya sombong, ini misal aja lah orang sombong guru aja, dulu kan contoh akan, bukan tahu orang banyak ada, coba kok siapa tadi baca, siapa nak ngajak lah kira-kira tamu nih kira-kira pun pernah umrah, pernah berhaji di Mekah itu, di Masjidil Haram itu orang-orang Arab lah. Itu kita penduduk bangsa ini nah, itu kada ada kayak kita karena garis-garis itu kadangnya langsung itu kayak orang boyang gitu kan orang boyang kalau ganti semua TV ada kayak itu lah. Dibakar itulah makanya ada hadis Nabi dilarang nih melangkahkan batis di antara dua bahu. Itu maksudnya karena kebiasaan orang Arab itu banyak merasa lebih daripada orang lain, sehingga ada orang yang dilewatinya tuh dia kadang urus. Ada kita. Kita permisi dulu belajar, mau balik jalan. Ada Arab tuh adanya, langkahnya. Cuma orang Arab tuh pulang kadang kayak kita, mau kayak kita, coba gitu. Muka dari tanahnya ada hadapnya. Ya Allah, mau aja orang tua. Coba ngabulin ada bertahan. Pada orang Arab tuh ada aja, palingnya cakap gitu ya, biasa aja. Itu belum bedanya orang Arab. Orang tawadhu dengan orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain berbeda. Lalu aja tuh, menghormati lawan orang, asaan, yang orang merasa ada pede. Karena apa? Karena kita merasa kita ini ada apa-apanya lawan orang-orang. Itu contoh. Lalu sujud 2 kali itu tadi dimaksudkan itu supaya kita lebih paham tentang bahwa kita ini kada siapa-siapa. Kenapa? Sujud itu coba nang di atas dahi kada. Jadi katakanlah nang di atas di dalam sujud itu dahi, bukan kopiah. Menang kayak ini sujud di kopiah. Ini supaya paham deh. Jadi bila sembahyang itu paling ada sebab sembahyang baru diangkat mentutung sembahyang sudah mengasa biasa nang pada zaman nang ini ayo bahasa hebat. Tapi bila sembahyang syarat yang pertama nang disujudkan itu dahi, bukan kopiah. Tapi ulang ini panitia masjid ulang. Panitia masjid ulang maulah sholat itu apabila tak salah ukurannya biar kopiah orang sudah didahin sudah kayak ini. Kalau mau ulah sholat itu tadi ini masuknya ini kan nyaman jauh yang ada sholat tuh lihat sini aja sama sujudnya sini. Lalu orang sujud itu karena ini misalnya, ini batasnya pelan. Bubuhan masjid mau ulah akan masuk ini kepalakan. Lalu waktu orang sujud aja orang tatap kopiah jual yang nakalikan apa kepalakan. Jadi makanya diulahkan sebenarnya sudah bagus nih pas nih. Artinya nih sudah populasi menang taranda ojo nang tinggi pas-pasan. Bagus jadinya. Ya Allah. Jadi itu perlu benar. Sop itu tadi diatur supaya orang sujud bujur-bujur dahi. Sujud bujur-bujur dahi. Atau kopiah sudah bagus sampai ini. Kopiah sudah bagus sampai ini. Sop tadi bujurnya sampai ini sudah jauh. Sekalinya ada orang misalnya anggaplah sampai ini kan
Sekalinya orang ini tadi karena memakai langkah ini, ketika sujud ini bergerak Allah. Nah sujud belapik pakaian. Nah ketika awak kita bergerak, ini bergerak. Itu kada sah. Kada sah. Jadi orang sujud dasar bujur-bujur dahinya ini ke lantai dan belapik dengan lapik nang kada bergerak ketika awaknya bergerak. Kalau awaknya bergerak, pakaiannya atau lapik nang ininya tadi bergerak, berarti kada sah sujud. Nah, jadi mau nyetak kayak ini, misalnya kayak ini, kesini sujud balik. Nah, jadi jangan berlapik dengan pakaian. Nang ketika kita bergerak, ini contoh latihan. Bebinian pak, bebinian misalnya. Wah jangan terus kamu kekamkan dan ini. Kamu kerudung. Nah, bebinian, anu karmukana, anunya yang ini kada dibujurkan dia dulu. Apa jangan nanya itu kalau bukan bebinian ini. Nah, hendak ditarik kan ini kada kawan ini. Nah, tak pakai muka anak-anak. Ketika sujud, tak sujud ini. Melihat tak begini mana? Ayo TV nah, melihat tak begini lah. Nah, dibuka, dahi wajib dibuka. Nah, dahi nang sujud. Nah, jangan mukanya lapiknya kayaknya. Atau mukanya kegagalan, mukanya tuh keloplah. Alhamdulillah ya aku dibagi aja mukanya ini. Nang memberi ini awaknya 2 minggu. Nang memakai ini orangnya 55 kilo aja. Artinya gubir badannya. Ketika sujud melangkah. Nah, talapik mukana nang ini tadi kadahi kan? Atau talapik mukana nang gubir hanya begini kan? Luas semana itu. Katangan kita tangan. Nah, babinya misalnya atau lelaki juga. Nah, balapik dahi bujur kanak-kanak tapi tangan tak sini. Nah, ini kan sah. Nah, itu sebagai tambahan adanya nih. Mungkin kitab-kitab tanggal itu lebih luas lagi untuk menjelaskan masalah ini. Lalu sujud tadi yang dimaksud dengan tawadhu tadi meletakkan dahi bagian daripada anggota kita nang terhormat, nang mulia artinya kemuliaan kita tadi kada ada apa-apanya sekalinya, banyak sudah di hadapan Allah kada ada artinya apa-apa. Lalu kita memandang ke bawah sama lawan telapak batis kita, sama lawan telapak batis kita, di mana telapak batis kita berjajak, nah tingginya dia sama di situ. Saking hinanya kita di hadapan Allah Ta'ala. Lalu maksud sujud yang sebenar-benarnya sujud ialah di mana orang dapat merasakan bahwasanya inya ini adalah semata-mata hamba nang apabila Allah kada memberi kekuatan inya kada kau berdaya, kada kau apa-apa. Jadi kawan berbuat apa segala macam pun itu semua Allah menolongi. Tanpa Allah menolongi dengan kekuatan dari Allah, kita jadilah hamba yang hina. Bagus kita diberi diberi Tuhan otak sempurna, kan? Otak sempurna diberi Tuhan. Artinya dapat berpikir kawan membedakan mana bagus, mana kada bagus, mana baik, mana kada baik. Coba jangan jadi bagi Tuhan otak tuh kalau sempurna kita kadang kawan membedakan mana yang bagus, mana yang kada bagus.
misalnya aja contoh kadang-kadang awal membedakan yang bagus otak kita ada bagus nah ini pokoknya aja cara bagus aja nang di dalam lah tak keluar beberapa aja belum aja pokoknya nah jauh kenapa kamu pokoknya itu kan aja orang kalau dia supaya bagus sekalinya aja sekalinya orangnya kurangnya Tuhan kadang beri otak kawa membedakan kalau tidak ada mengotok lembaga nah Tuhan memberi otak Tuhan kadang beri otak atau akal yang sehat, yang sempurna kita kada mau bedakan sebuting tuh jadi kurangi Tuhan kalau hina kita ada bagus gitu bahkan apa jadi bagus gawin kita bagus penampilan kita bagus Allah berarti kemuliaan yang ada di wadah kita ampunnya Allah sebab Allah yang memberi berarti kita lihat hakikatnya hina ini yang sujud lalu sujud itu mengajarkan nang kita sudah hina tadi di hadapan Allah kita seakan-akan berjanji ulun tasarah pian aja Tuhan naik sapa hendak pian aja bila pian perintah nang ini ulun menurut kadada guna sujud berbanyak-banyak sujud tapi masih sombong kadada guna sujud dengan berbagai macam sujud tetapi ketika menerima keadaan yang Allah Ta'ala takdirkan terjadi hari itu pada diri kita sekalinya kita kada mau menerima makanya Tuhan tadi ikan sujud lawan aku menandakan bahwa kamu patuh lawan aku tak salah aku aja apanya yang aku takdirkan apanya yang aku jadikan apa yang aku tetapkan pada hari ini saat ini terjadi udah ikan kenapa ikan menjadi membangkang kenapa jadi ikan ingkar kenapa ikan mengiktirat kenapa ikan menantang orang sujud kada menantang tinggi Tuhan sujud di masjid banyak assalamualaikum Allahu Akbar sujud ulang sujud berapa kali sujud setiap rakaat 2 kali sujudnya menandakan bahwa orang ini sudah bujur-bujur pasrah lawan Allah kada menantang kada melawan kada mengiktiraf kada membangkang terhadap ketetapan yang ditetapkan Allah Ta'ala buktinya apa? Banyak keluar pasigir sandal hilang abutlah ada abut kenapa? Dia sudah mengenal sandal kada mau hilang dan Allah kada mau hilang akan maksud hilang dari apa diambil orang nama ambil tuh Tuhan kada menggerakkan hatinya kapingin lawan sandal tuh kada kapinginnya kapingin kawa pulang merasuk siapa pulang menggerakkan batisnya Allah semua Allah yang mentakdirkan ketika sandal terjadi hilang kada abut kepala siapa pintar masalah kada tahu itu sandal kok tahu nih bapak seorang malingnya buka udah dengar adanya maaf aja mbak kita bapak mah makanya kita aja tuh dulu orang pegangan sandal tadi kayak kada pinggang dulu tahu doang aku nih jangan dikira aku nih bertaubat pada ini sudah di mobilnya dapat sandal itu menang itu kada dapat jual kenapa Allah takdirkan kenapa jadi kita maka sujud arti sujud itu apa aja yang ditakdirkan Allah Ta'ala terima nah coba lihat hikmahnya orang sandal hilang ya sandal pagar atau hilang sebelah hikmahnya apa itu hanya pada sandal kadang aku ampihnya mau sandal kenapa ini ada pasti ke sandal Tuhan tuh marah lawan kita sandal gitu kita 3 tahun gitu aja sandal
hilangkan ke Tuhan yang sayang bener lo ini. Apa? Haro banyak sadar. Nah tapak sana, nang duit nang jaga nokar rokok tadi, bilang nokar rokok asal lo sadar. Soalnya banyak ada berokok aja orang ada madahan ada pintar. Kan bejalan orang ini kada berokok ada apa? Coba bejalan kada sadar. Nah jorong netak anak ulang saya. Nah sahabat. Nah ingat sini dulu nah kawasan belum tuntung enak dah boleh dibahas saja kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini manfaat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang kita kaji ini menjadi bekal di dalam kehidupan kita supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah.